Salam sahabat terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat melimpah. Damai sejahtera menyertaimu. Bacaan dari kitab Obadja bab 1 ayat 17 sampai 21. Rabu 3 November 2021. Keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekalian. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Serfarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah otoritas Allah, pengharapan kita. Betapa kuat peradaban Yunani kuno, tetapi perang saudara telah meruntuhkannya pada 404 sebelum Masehi. Romawi yang dikenal kekuatan dan kebesarannya juga runtuh pada 476 Masehi. Uni Soviet, negara besar pada masanya, bubar pada tahun 1991. Semua terjadi bukan secara kebetulan. Sejarah bergerak dan berkesinambungan. Keruntuhan bangsa Edom dinubuatkan oleh Nabi Obadja sebagai bentuk hukuman Allah. Keturunan Esau ini akan lenyap seperti tunggul gandum yang dibakar. Tanah Edom akan direbut dan Israel akan kembali menduduki tanah perjanjian. Gunung Sion sebagai tempat kudus akan diwarisi kaum keturunan Yakub. Mereka dinubuatkan akan dipulihkan. Kerajaan Allah akan menang. Hukuman dijatuhkan dan Allah memerintah sebagai Raja. Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Nama Tuhan memberikan makna. Aku yang menyebabkan sesuatu ada. Penegasan bahwa Dialah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Menyatakan bahwa Dia berotoritas atas segala bangsa. Dia berhak menghakimi dan menghukum, juga membangun dan memulihkan. Kekejaman pasti akan dihancurkan, dan penderitaan akan diganti dengan kebahagiaan. Keluputan dan keselamatan adalah karunia Allah. Dialah Raja di atas segala raja yang berkuasa, memulihkan dan memberkati umat-Nya. Obadja menunjukkan bahwa Allah ikut campur tangan atas detail kehidupan umat-Nya, juga atas seluruh penghuni alam semesta. Tangan Allah yang tak terlihat senantiasa terulur untuk memberikan pertolongan dan pemulihan. Selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Otoritas Allah lebih tinggi daripada apapun dan sanggup membalikan kondisi kehidupan. Itulah dasar pengharapan kita. Bukan kebetulan kita bertanah air di Indonesia.
Mari kita memohonkan ketentraman, kerukunan, dan kemakmuran atas negeri kita, serta mendoakan permasalahan dan kesulitan bangsa dalam masa pandemi yang serba sulit untuk kita beribadah. Ingatlah bahwa Tuhan berotoritas atasnya. Mari bersabar dan berharap pada pemulihan Tuhan. Setiap kita punya peran dalam mengakui kuasa penyelamatan Tuhan, sebab Tuhanlah yang berotoritas atas segala ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendengarkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.